Sudah makan sate kambing hari ini? Belum. Ini momen yang seru banget ya teman-teman. Terima kasih sudah hadir hari ini di press screening dan press conference untuk film Nobody Loves Sky. Tadi ya. Film produksi dari Onyx, Migurani Cinema Co, Volago Pictures dan juga Kuang Films bersama Visinema Pictures. Kalau dari kami di Visinema, kami selalu melihat bahwa yang paling penting dari sebuah industri adalah regenerasi. Dan mungkin banyak komentar misalnya tentang industri film, salah satunya mungkin calonnya itu aja gitu ya. Nah di Nobody Loves Sky ini, buat saya ini satu testament bahwa kita punya banyak talenta yang layak diberikan ruang untuk berekspresi dan juga punya potensi yang luar biasa kalau misalnya mereka diberikan gak hanya sekedar project tapi juga kebebasan untuk menunjukkan suaranya, untuk menunjukkan ciri khasnya gitu. Dan di film ini nggak cuma filmmakernya aja tapi juga banyak aktor-aktor di sini yang buat saya layak untuk punya kesempatan dan punya ruang untuk bisa dilihat lebih bagi penonton film Indonesia. Misalnya contohnya seperti yang tadi Deva bilang, kami di sini juga kenal Raka dari video klipnya dan selalu menarik melihat bagaimana Raka punya point of view, Raka punya cara bercerita sebagai seorang storyteller dan itu yang kami lihat bagaimana proses dari Nobody Loves Sky ini sebuah kolaborasi yang nggak cuman sekedar bikin film untuk nantinya penonton bisa enjoy dan mudah-mudahan juga berkenan dan menjadi laku gitu ya, tapi juga bagaimana film ini memberikan banyak sekali ruang untuk Raka bisa berekspresi sebagai sutradara. Bagaimana kalau di dalam dunia penyutradaraan itu ada istilahnya authorship gitu, dan saya bisa ngeliat Raka tuh punya sense of author sendiri yang kuat gitu, dan saya juga apresiasi kepada produser-produser di Nobody Loves Sky bahwa authorship itu beneran di embrace, dan juga melihat bagaimana jajaran castnya, kita nggak kekurangan aktor yang bagus gitu ya. Nggak kurang aktor tentu, tapi kita nggak akan pernah kekurangan aktor yang bagus. Kita bisa lihat di sini semuanya nggak cuman muda tapi juga bisa nunjukin kualitas yang luar biasa. Film yang mungkin kalau bisa dilihat sederhana, premisnya dimiliki oleh banyak orang, tapi bagaimana mereka secara spesifik bermain dan menceritakan karakternya dengan sangat luar biasa. Yang keluarganya TKI ya. Dan juga sempat Raka dan geng produser dan kru main ke Filipina untuk ngobrol sama keluarga, untuk ngeliat di daerah sana gimana, dan menyatukan itu dengan apa yang kita rasakan di sini. Sebagai teman-teman anak SMA yang mencoba meraih mimpi itu, kita banyak ngobrol dan kita juga dibantu sama tim development, ada Bianca sama Ardi, dia juga seorang gamer. Jadi kita ngelihat bukan cuma dari sisi kehidupan sehari-hari, tapi juga dari gamenya gimana, dan gimana teman-teman yang main game bekerja sama, karena ini Mobile Legends. Cara main gamenya kan satu tim harus kerja sama bareng-bareng tuh, beda sama first person shooter game. Jadi kita ngelihat itu gimana cara translate ke cerita film seperti ini yang nggak cuma tentang kain juga, tapi ada tentang Ido, ada tentang yang lain-lain juga teman-teman semuanya. Gitu. Wah, berapa lama kalau boleh tahu develop ceritanya? Berapa lama ya? Beberapa bulan sih. Parts of my life tuh bisa jadi inspirasi buat penontonnya dan buat anak-anak muda juga, dan buat semua orang yang still dreaming. Dan senang banget aja sih karena bisa tell my story through this film, and I just hope that through watching this movie, there's still a lot of people that can still keep their dreams and just don't give up.
Sempat. Jadi kan sebenarnya sebelumnya emang kita udah pernah ketemu pas di short film kan. Iya. Gitu. Terus kita udah banyak ngobrol tentang filmnya. Terus ya udah banyak ngobrol sih aku sama dia gitu. Tadi kita bilang kayaknya punya adik lagi deh gitu. Gimana nih berasa ya? Berhasil memainkan karakter Kai di sini. Ya insya Allah semoga bisa diterima oleh banyak orang. Siap. 1 minggu 2 minggu terakhir ini cukup isi kepala cukup berantakan lah, deg-degan juga ya, karena yang pertama 5 hari yang lalu aku menikah, terus habis itu hari ini aku rilis film gitu, dan itu istri saya dari situ tuh. Sama dengan istri. Iya. Ya itu sih nggak tahu ya, bulan ini minggu ini cukup nggak tahu, aku nggak bisa ngungkapin sih kalimatnya apa, katanya apa, tapi yang jelas hatiku deg-degan terus. Coba untuk penyutradaran film panjang pertama dari Mas Raka, ini momen yang sangat luar biasa. Kepikiran gak sih Mas Raka kayak wah gue udah sampai sini nih gitu. Ya itulah sebetulnya perasaan itu yang juga akhirnya masuk ke filmnya gitu. Aku kok tiba-tiba perjalananku kok udah kesini ya, kok udah di film panjang ya, karena aku jujur tidak punya bayangan akan mengerjakan film panjang di umur segini gitu. Bayanganku emang ntar aja lah, aku asik-asikan dulu sama hidup, sama ngerjain MV dulu. Jadi pas dapat kesempatan ini dan ketemu sama penulis, ketemu sama produser, dan ketemu sama cast yang sangat menyenangkan, aku akhirnya wah ini emang kayaknya Tuhan emang naruh aku di sini emang ya untuk ya udah ditakdirkan gitu mungkin ya. Kalau yang menguras emosi jujur yang sama persahabatan gitu, karena itu cukup relate sama aku. Aku juga sampai sini bukan berarti aku tidak meninggalkan teman-temanku di Surabaya, bukan berarti aku tidak pernah dalam tanda kutip menjahati mereka, mengkhianati mereka. Aku juga pernah melakukan hal tersebut. Dan aku mungkin film ini juga menjadi satu bentuk permintaan maafku juga buat teman-teman yang udah aku tinggalin gitu sih. Nah itu yang paling bikin aku kepikiran sih, paling bikin aku berat pas nulis itu, karena keinget sama perjuangan kita sama-sama di Surabaya pas itu. Yang menyambung kami adalah rasa cinta. Yang mendekatkan kami adalah rasa saling membutuhkan. Dan mungkin di film ini jangan pernah takut, wahai eyang-eyang sedunia. Di saat kalian merasa tidak pernah tahu apa yang diinginkan oleh sang cucu, tapi cinta yang tanpa jeda menghantar cucumu menempuh mimpinya. Hai cucu cicit, jangan pernah malu ngajak nenek kalian untuk ikut dalam kegiatan kalian main game. Sekarang nenek ini main game. Membuat kita menjadi lebih muda tahu. Tadi sempat pusing ya. Iya, ini tadi belum selesai jadi di bawah. Mabar dulu deh. Selamat buat eyang sedunia, jangan lepaskan game. Terima kasih. Develop karakter nggak terlalu susah karena memang saya seorang ibu. Jadi saya ngelihat sebetulnya peran ibu Ingrid ini adalah representasi dari keresahan semua orang tua sebetulnya. Ketika dia punya mimpi untuk anaknya, tapi di satu sisi dan ada sebuah momen yang akhirnya memberitahu bahwa anak-anak kita tuh punya mimpi sendiri gitu. Dan kadang-kadang ada rasa takut juga gitu untuk melihat anak kita berjalan sendiri hanya dengan memegang mimpinya. Dan itu semoga tadi teman-teman juga udah ngelihat gimana struggle-nya ibu sebagai orang tua, tapi di satu sisi juga mau percaya sama anaknya dan juga masih butuh ibu mertuanya juga gitu.
dan masih tahu benar. Walaupun di film kita chemistry-nya berantem ya. tapi benar gitu. Ya, saya takut sama menantu saya. Tapi orang tua jadi banyak belajar juga dari film ini kan ya. Iya, banget. Ini film yang nggak cuman bisa ditonton untuk teman-teman yang muda-muda, tapi segala umur bisa, dan ini bisa jadi refleksi kita untuk punya hubungan yang lebih santuy lagi sama anak-anak kita. Sebuah tantangan baru karena di project sebelumnya aku belum pernah jadi cewek yang nyebelin, terus cewek yang super berani, apapun yang dia mau kayak ya udah dihantam aja gitu. Tapi untungnya berkat bantuan dari semua yang terlibat di sini, apalagi direktur kita, aku juga banyak ngobrol dan banyak sharing juga untuk mainin peran BB ini. Aku waktu itu disuruh nonton film apa ya, Gone Girl ya, itu. Wah, kenapa kemarin gitu nonton film itu? Kasih PR ya sama Mas. Iya, disuruh nonton itu untuk referensi juga. Jadi kayak jiwa eksplorasi aku juga tertantang gitu kan. Gimana caranya mulai dari cara jalan, cara bicara, terus dia kan juga karakternya ceplos-ceplos kayak gitu. Jadi terlibat dalam project ini menurut aku membuka lagi kayak karakter aku yang baru. Dan aku dari sini sadar kayak, oh ternyata gue nyebelin juga ya gitu. Kayak gitu sih. Artinya berhasil kan teman-teman karakter BB di sini. Ya, Itu semoga dia. harapannya seperti itu. Amin. Yes. Hai semuanya. Jadi Amanda ini tuh dia berambisi juga sebenarnya sama kayak Kai gitu kan. Dan yang bikin menarik Amanda dan Kai ini sebenarnya mereka tuh kayak pengen mengerti satu sama lain banget dengan ketertarikan mereka, ke ambisi mereka satu sama lain gitu loh. Dan pokoknya dia berambisi banget, dia pengen jadi dokter dan walaupun cita-citanya dia mungkin tidak seunik Kai, tapi itu valid banget gitu karena masa lalunya dan gitu. Dan dia tuh kayak yang mengingatkan Kai atas realita gitu. Arti support system menurut aku penting banget sih. Karena pasti kita semua kan akan ada momen di mana kita ragu mungkin ke diri kita sendiri atau self-doubting and self-questioning gitu. Tapi kalau kita punya support system yang akan selalu... Iya, aku jadi terharu ada orang kampus di sini. Masih support system yang selalu ada di sana buat kita dan akan selalu mengingatkan kita kita itu siapa. Itulah kan sangat-sangat membantu diri kita untuk terus berjuang atas apa yang kita mau dan akhirnya bring back our power lagi. Nggak terlalu susah karena Bima tuh sosok konektor di antara kita. Gue pernah proyek sama Bima, Bima juga pernah proyek sama Ray, tapi gue belum pernah. Jadi pertama kali reading tuh emang yang bikin nyatu juga Bima sendiri gitu. Dimana kita bisa membangun proses obrolan dan proses nongkrong itu kita jalin bareng-bareng. Sampai sekarang pun kita masih nongkrong. Sampai sekarang pun dari tahun lalu kenapa dilihatin saya seperti itu ya? dari tahun lalu kita syuting sampai sekarang pun kita masih nongkrong. Bahkan semalam pun saya berangkat ke sini bersama teman saya yang ini. Keren. Berangkat bareng. Udah seminggu. Gue di rumah dia. Ini bukan bohong, ini benar seminggu. Udah seminggu. Iya, kita seminggu bermain dan lain-lain. Iya. Cuman kok Udah keluar film baru Metal. persiapan preskon. Kemarin malam aku sedang bercerita-cerita dengan Rebo tentang kehidupan, tentang masa depan. Lagi jemput ade katanya. Jemput ade benar. Iya. Kebetulan bukan cuma di film, aku juga gojeknya mereka. Sebenarnya point of view sahabat dari Josia dan Aurelio tidak cukup jauh, di mana cukup di bagaimana kita memposisikan diri sebagai teman, di mana kita tahu batasan-batasannya, di mana kita tahu kita harus mensupport seseorang tuh pada titik apa. Itu menurut aku itu arti sahabat sih sebenarnya. Gimana caranya gue bisa menampilkan karakter Ido dengan sebegitu sebegitu keras dan kepala batunya itu sebetulnya lumayan susah karena gue jauh sekali dengan Ido.
Aku sumpah aku sok-sokan nggak. Nggak bisa aku bilang. Kamu pick me deh, kamu pick me. Di skrip tuh memang Raka bener-bener ngebebasin banget kayak ketika lo punya perasaan untuk karakter ini untuk berbicara yang cukup eksplisit ke teman-teman lo nggak apa-apa gitu. Tapi gue kayak nggak bisa aku terlalu bohong ya, itu bohong 2 tadi. Bohong 2 itu tadi. Bohong 3 lumayan terbantu sekali oleh Raka. Dia sangat ngasih ruang ke gua. Juga walaupun awalnya dia nggak percaya, tapi setelah kita melalui proses reading, workshop gitu, terus akhirnya sampai dia sangat cinta banget sama gue juga. Yes. Jadinya dia percaya ke gue dan ngasih gue ruang yang sangat lumayan bebas juga gitu. Jadi ketika gue develop Ido tuh gue mencoba, karena gue pribadi tuh kehidupan gue tidak ada merasakan situasi di sekolah, cabut-cabut sekolah, bandel-bandel, maksudnya gue tidak merasakan sekolah reguler kan gitu. Jadi lumayan tricky di situ, dan cara gue mengumpulkan perasaan-perasaan itu ya dengan bermain sama Josie, sama Bima gitu. Terus Josie juga sangat ngajarin gue gimana caranya berkata kasar. Ini lumayan personal banget buat gue. Film ini hadir bercerita tentang persahabatan. Terus dengan beberapa waktu belakangan ini gue sangat disupport oleh Josie, Bima, sahabat-sahabat yang gue punya ketika gue lagi di situasi kurang baik, kurang nyaman gitu, sedang berkabung gitu. Jadi ketika gue sendirian di rumah, Josie tuh benar-benar nemenin gue di rumah, kayak ya nggak apa-apa, gue nginep di rumah lo, kita berangkat promo bareng, kita besok mau premier juga bareng, nggak apa-apa gitu. Jadi gue persoalan sahabat tuh sangat personal banget buat gue sekarang, karena kayaknya tanpa adanya pertemanan yang baik dan persahabatan yang kental tuh kayaknya agak susah gue menjalani hari-hari gue belakangan ini sih. Ketika awal aku ngelihat skripnya, aku jujur ngerasa relate banget gitu. Meskipun ini kan cerita tentang seseorang yang ingin mengejar mimpinya menjadi pro player e-sports gitu kan, yang which is sebenarnya itu bukan mimpi aku gitu. Tapi ketika aku melihat skripnya, aku melihat perjalanan ceritanya si Kai ini, perjuangan dia, aku ngerasa relate banget gitu. Meskipun aku pun yang masih sedang mengejar mimpi menjadi seorang aktor gitu. Jadi banyak titik-titik yang kayak aku ngerasanya kayak wah, ini gue bisa naruh perasaan gue juga di sini gitu. Dan setelah gue melihat skrip di awalnya gitu, gue amazed banget gitu bagaimana seorang Kai itu bisa terus yakin pada dirinya sendiri, meskipun bisa dibilang dia mempunyai mimpi yang besar yang bisa dibilang juga diremehkan oleh banyak orang, terasa tidak realistis, tapi bagaimana dia bisa terus dedikasi untuk mengejar mimpinya gitu. Itu menurut aku keren banget sih. Tepuk tangan dulu buat Kylie. Dan juga setelah aku masuk ke project ini dan aku memainkan filmnya, aku jadi banyak mendapatkan hal-hal baru lagi juga. Kayak menurut aku film ini juga bukan tentang memperjuangkan mimpi gitu, tapi tentang growing up juga, tentang belajar untuk menjadi dewasa, belajar untuk mendengarkan orang lain juga, terus juga menerima konsekuensi atas jalan yang kita pilih. Itu sih. Bim, boleh ceritakan juga dong gimana pengalaman menariknya di direct oleh Bernardus Raka, karena ini kan film pertamanya nih ya untuk film panjang. Boleh ceritakan? Raka lagi. Di direct sama Raka sangat menyenangkan. Ini menjadi salah satu project aku yang menjadi menjadi paling menyenangkan, aku bisa bilang gitu, karena Raka sangat membuka ruang para pemainnya, termasuk aku, untuk kita bisa berdiskusi dengan santai. Aku merasa bisa berproses bareng sama Raka dengan sangat enak sekali flow-nya, dan aku memang dari awal udah suka sama Raka.
maksudnya suka gimana visinya dia, maksudnya gitu. Visinya dia dalam mendirect dan style dia, rambutnya, kumisnya. Gue nggak pernah menyangka gue bisa deket sama Rebong awalnya, gitu. Karena gini, kita dulu ketemu pas kecil banget, ya kan. Terus habis itu udah lama nggak ketemu lagi. Terus gue ngerasa kayaknya gue udah gak nyambung nih sama Rebong, gitu. Dia udah sangat di atas gue. Ini kayak ngomong sama Ido nih Iya. Kayak gue Kata doang yang nggak percaya. Dia juga. ya gue merasa gue kayaknya belum nyambung nih sama Ray gitu, karena belum deket lagi. Terus sama Josia ketika gue awal ketemu dia, wah ini orang introvert banget gitu, sangat introvert, diam, malu-malu banget, terlihat dari rambutnya yang baru ini. terus gue juga gak nyangka ketika akhirnya kita bertiga dipertemukan dalam proyek ini, kita bisa nyambung banget sih. Dan jujur mereka berdua adalah sahabat gue yang sekarang bisa dibilang ya paling sahabat gue. Kalau misalnya cerita apapun ke mereka dulu sih gitu. Jadi gue ngerasa kayak wah gila ini mereka sangat jadi ketahuan sering kan. Terima kasih aja dong, terima kasih. Karakter yang dibangun oleh para pembuat yang luar biasa ini di belakang layarnya, chemistry itu jadi bukan antara Josie, gua dan Bima doang gitu, tapi ketika Raka memberikan ruang yang sangat bebas untuk kita, jadi Raka tuh juga masuk di dalam ruang lingkup kita, jadi dia juga bersahabat oleh aktor-aktornya gitu, jadi sangat dekat. Raka juga salah satu sahabat kita, jadi sense of belonging kepada anak pertamanya Raka ini, Nobody Loves Sky. Jadi kita punya tanggung jawab yang lebih gitu, bukan sekedar aktor yang di hire gitu, tapi kayak ayo kita bikin karya panjang pertamanya Raka dengan cinta yang baik. Makanya aku mencoba untuk jadi sahabat ke mereka gitu. Oh berarti cuma bantu. Bukan karena itu. Bukan cuma itu. Tapi memang proses kita reading, terus proses kita, aku kan mencoba untuk menelaah mereka nih gimana sih, ngomongnya topiknya apa sih, gitu loh. Dan akhirnya ya udah, lambat laun aku jadi ikut sama obrolannya mereka gitu loh. Jadi nongkrong juga akhirnya gitu. Karena memang aku harus memposisikan diri sebagai sahabat di sini, bukan sebagai sutradara, karena film ini tentang persahabatan gitu, dan itu treatmentku agar mereka bertiga bisa bersatu gitu, kita bisa bersatu, kita semua bisa berteman gitu sih. Itu nggak menutup kemungkinan, karena ini juga project pertama kita dari tim untuk produce suatu movie yang e-sports inspired gitu. Nggak menutup kemungkinan untuk ada cerita-cerita lain, mungkin bentuknya bukan biografi, atau mungkin bentuknya nggak tentang individu, mungkin hal yang lain. Kita kan berkarya di dunia entertainment, mungkin juga nggak di film panjang, mungkin di short movie series gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk berkarya lagi di dunia perfilman, tapi melalui cerita lain atau cara lain gitu sih. Kantornya Onyx ya, terus kita ngeliat bagaimana kehidupan mereka di sana, terus kayak itu sih gue juga sempat kaget dan amazed gitu, karena mereka benar-benar teratur gitu jadwalnya, kayak harus bangunnya berapa, terus kayak harus latihan berapa jam sekali gitu, kayak menurut gue keren banget, dan ya udah kayak atlet beneran gitu ya. Jadi ya itu sih pengalamannya. Siap, terima kasih. Rebong mau menambahkan, silakan dong. Kalau dari saya tuh sebetulnya saya dengan game tuh tidak terlalu dekat. Saya tidak begitu suka main game, tapi ketika di film ini mau tidak mau saya harus cinta sama apa yang karakter saya mainkan. Jadi ketika proses workshop, setiap selesai reading selalu dikasih waktu sebelum pulang untuk memainkan beberapa game push rank bareng gitu. Dan ya, saya paling cupu mas.